Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya muliakan, Ra'isul Ma'had Al-Hadisah Al-Islam Al-Hasimiyah, Bapak Kiai Hasan Sukri. Yang saya muliakan, Ketua Presidium Forum Silaturahim Pondok Pesantren beserta para pengurusnya, para kiai, ketua pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim kami kepada yang mulia bapak-bapak sekalian, para asatidz, asatidah yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita, yang sangat banyak, tidak bisa ternilai dan tidak bisa terhitung. Demikian banyaknya, demikian berharganya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah ingat, di bab janaiz punten yang salah, Gulul mano artinya mano kata Allah pun itu sangat senang kepada orang yang diberi nikmat kemudian berasa. Itu aneh Arabik lain. Pemahaman kula bahwa sangat dicintai oleh Allah apabila kita dikasih nikmat, mungkin sebagai wali kota, mungkin sebagai presiden, mungkin sebagai ketua pondok pesantren dan lain-lainnya. Kemudian ada bekasnya. Ada bekasnya apa? Ketika jadi kepala sekolah, apa nih ketinggalnya? Ketika jadi ilmuwan, apa ketinggalnya? Yang bisa dilihat oleh generasi setelah kita. Kadang-kadang saya mikir, apa ketinggal saya itu? Ya, supaya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu betul-betul sangat dicintai oleh Allah SWT. Ya, kita berusaha apa yang kita bisa jadikan ketinggalan. Ya, jadi itu fitrah manusia, saya kira itu. Fitrah manusia itu kepengen punya kenangan. Ya, fitrahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi rihlah ke Bali atau kemana, pasti cetrek-cetrek. Tujuannya apa? Pengen ada kenangan, gitu kan? Nah, ketika kita hidup di dunia ini, saya kira kita juga pengen punya kenangan. Ya, Pak Ustaz, pengen punya kenangan. Apa nih kenangannya untuk generasi berikutnya?
Maka pantas itu dalam hadis disebutkan sangat dicintai oleh Allah orang yang dikasih nikmat kemudian nikmat itu berkah. Semoga kita bisa melakukan itu. Bapak-bapak, para kiai, para ustadz, maaf gak menggurui ya. Ini mah saling sharing saja. Menurut saya tidak ada di Indonesia ini lembaga yang paling berjasa pada republik ini. Kita cari dalam sejarah, tidak ada yang paling berjasa. Silahkan bicara. Semua yang terjadi dalam republik ini ketika mengusir kaum imperialis dari negeri ini dipelopori oleh pimpinan pesantren dan para santri. Zaman di Ponorogo, Imam Bonjol dan lain-lain. Ketika setelah merdeka, dalam buku api sejarah, saya kadang-kadang kalau saya baca sampai menetes air mata. Betul kata Pak P.A. juga meneteskan air mata. Betapa besarnya jasa para kiai, pimpinan pondok pesantren dan para santri juga besar. Pada tahun 45 Indonesia merdeka. Tapi kaum imperialis kayaknya tidak senang dengan kemerdekaan. Mereka masih punya dongkol. Aku udah dongkol ya. Pokoknya dongkol. Pengen Indonesia merdeka. Enggak. Pengen dijajah lagi. Maka negara Indonesia yang baru saja lahir, bayi, itu dikerubut, dikeroyok, dasar barat, ya, dasar barat, otak bulus, ya, masih bayi baru lahir sudah dikeroyok. Perhitungan mereka 3 hari Indonesia dapat dikuasai. Perhitungannya begitu. Soekarno bingung kan? Soekarno bingung. Kalau secara pemikiran, ya, strategi militer nggak bakal mampu Indonesia melawan Inggris, tidak buka di situ, nggak bakal mampu. Persenjataan mereka lebih canggih. Tentara mereka adalah tentara reguler yang sudah terlatih. Bingung Soekarno. Akhirnya Soekarno minta saran dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima besarnya itu siapa namanya? Panglima besar itu Guru Muhammadiyah Jenderal Sudirman. Pak Guru seperti ya, Pak Ustadz. Akhirnya Jenderal Sudirman meminta pada Soekarno agar minta bantuan kepada siapa? Hadratus Syekh Raisul Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, berkaisin namun saya Kiai kita lihat berkaisin. Ya, ulama kita lihat itu berkaisin. Pengen lagi sengsara dalam bantuan Kiai. Barang saya Kiai dia lihat berkaisin. Ya, jadi sedih banget. Saya bilang saya jadi sedih. Minta bantuan kepada Hadratus Syekh Raisul Akbar
Akbar Kiai Haji Hasyim Hasyim. Lalu Pak Kiai minta tokoh-tokoh NU dari seluruh wilayah Indonesia supaya kumpul untuk mengadakan musyawarah dan mengadakan istikharah. Ya, musyawarah dan istikharah. Itu kedua-duanya senjata. Musyawarah dan istikharah. Karena ada hadis kan ya. Nah, apa itu? Pakai masalah. Manis tasyara wala nadima manis takhor. Ini yang dilakukan oleh Kiai Hasyim. Manis tasyara wala nadima manis takhor. Tidak sia-sia orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristihad. Dipakai kedua-duanya. Lalu apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU saat itu? Dikeluarkanlah yang namanya resolusi jihad. Ya. Resolusi jihad. Makanya orang kafir itu kalau mendengar dia tuh gemetar, kegederan, drop, gemetar. Orang kafir itu kalau mendengar dia tuh gemetar. Dikeluarkan resolusi jihad oleh NU dengan tulisan Arab, disuruhkan kepada kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Ternyata menurut saksi dia, kalau yang sebelum merdeka mungkin juga iya sama. Tapi setelah merdeka ini menurut saksi, para kiai ini mempunyai spiritual power. Ya, kira-kira begitu. Spiritual power. Mempunyai superior gak, kira-kira gitu. Superior gak, kira-kiranya ya, betul-betul lah. Ini menurut saksi namanya Mayor Efriani mungkin kalau tidak salah itu. Ini yang yakin ini. Apa kehebatan mereka? Ada namanya Kiai Haji Cibeduy. Ini nggak domen ya. Kiai Haji Cibeduy ini luar biasa. Dia mempunyai tadi spiritual. Dia bisa menidurkan penjaga budak senjata. Dimpos senjata. Turun babe. Dimpos, turun babe. Ayo bukan kali ya, ini ada dasarnya. Baca namanya Api Sejarah. Wah itu dijelaskan. Buku Api Sejarah karangan Mas Samsul. Silahkan baca. Ya. Api Sejarah. Iya. Jadi kayak di pos sudah turun penjaganya. Lagi rawa itu senjata. Kolek kabeh sesudah. Luar biasa. Tuh, aku nggak wacane apa sih? Lewat dan pakai, boleh belajar. Ya, tak pos gitu. Itu ada lagi namanya Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali itu
Dia ketangkap oleh tentara sekutu. Tapi dia keluar dari mobil sekutu itu nggak ketahuan, nggak balik. Balik. Kalau kiai kita yang di ini, yang di Banten ini, kelar ya, kiai Jemjati. Saya mendengar ceritanya. Ceritanya kiai Jemjati ini diduit sama Belanda. Tapi dia bisa ngajar ngaji di rumahnya, mimpin terawih. Bingung. Gali di bumi, gali mimpin terawih, ngajar ngaji. Kalau luar biasa. Dan Kiai Haji Nur Ali ini itu bisa mepeskan senjata. Jadi senjata itu kalau ditembakkan, ya nggak meledak. Sehingga konvoi tentara sekutu itu mau menyerang kita itu di tengah jalan, mekes semangatnya mereka itu. Tentaranya pada mati, balik lagi ke Jakarta, bawa yang meninggal dikubur, senjatanya ditinggalkan. Rasus. Begitu kan. Ada lagi ini biar kau yang bapak nih sebelum masuk ke masalah. Ada namanya Kiai Haji Abbas dari Butan. Cirebon nih. Kiai Haji Butan itu Cirebon. Ketika Bung Tomo mau menyerang ke Surabaya, Jerek Kiai Haji Hasim untuk Demen Tomo atau diserang kembali ke Abbas Cirebon. Ini punya kekuatan. Kayaknya dia itu tongkat yang dimilikinya menjadi senjata anti pesawat, sehingga 6 pesawat sekutu jatuh. Nah, itu diberitakan oleh koran namanya Kedaulatan Rakyat, sehingga orang menyangka bahwa pemberontak di Indonesia disumbang senjata oleh Jerman, padahal bukan. Itu tongkatnya Kiai Haji Abbas, itu dia akan regel pesawat. Luar biasa. Jadi tidak ada yang canggih. Ya, kalau sudah coba-coba melawan kiai, kalah. Insyaallah kalah. Kalau kiai itu doanya, ya, doanya sudah betul-betul akan terijabah. Maka kata Nabi, ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya, maka tidak ada penghalang antara Allah dan antara yang mendoakan. Maka saya jadi takut kadang-kadang, Pak Kiai dan Pak Ustaz dimarginalkan. Wah, ketika lagi butuh bantuan, kadang harus hebat singkir-singkir lah, teroris segala macam. Pengen didoakan dulu. Ya, takut sama kiai, takut sama Pak Ustaz. Sudah terbukti tentara sekutu yang tadinya menguasai Indonesia 3 hari 2 jenderal kesayangannya meninggal. Pesawatnya banyak rontok.
Masya. Nah, itu ya. Ini jasa besar pesantren dan pimpinan pesantren terhadap republik ini, sehingga tidak ada yang paling berjasa di Indonesia ini kecuali dipelopori oleh para pimpinan pesantren dan anak santri. Jangan kecil hati, ya. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum. Kamu jangan rasa rendah, kamu jangan rasa hina, antumul a'launa in kuntum. Jangan anak pesantren merasa rendah, jangan rasa hina, jangan ustaz, jangan kiai merasa rendah. Wa antumul a'launa in kuntum. Insyaallah kita tidak sombong. Tidak pernah, wah negara Indonesia, wah kita kasih tubuh mepet. Enggak pernah. Ya. Kemudian juga dalam bidang pendidikan, pesantren ini merupakan cikal bakal pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah pesantren yang kemudian menjadi sekolah-sekolah negara. Ya. Yang tadinya pesantren di Gelisem, maka diminta dan diserahkan kepada negara untuk dijadikan sekolah. Ya, itu di sini ada tuh. Jadi sekolah negeri. Yang di Pak Kiai Mutila ini yang digerak dengan sukarela, sanawiyahnya, aliyahnya diserahkan. Dan di sekolah-sekolah lain, kurang berapa pesantren ini jasanya terhadap negara. Punya sekolah diserahkan. Tidak menerima meminta imbal kasih, enggak, biar ikhlas. Jadi ini betul-betul berjasa dalam segala hal. Kemudian adik-adik, bapak-bapak, para kiai, maaf, tadi ngomong-ngomong masalah pembinaan karakter ya. Dalam pembinaan karakter atau akhlak ini, saya pengen agar yang namanya akhlak itu tidak hanya dalam teori. Akhlak itu betul-betul aplikasi. Ya. Jadi nampaknya akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Seperti ada salah seorang ulama yang menjadikan kultur akhlak di daerahnya itu menjadi sumber hukum. Imam Malik tidak salah. Salah satu imam menjadikan amal ahlul Madinah itu merupakan sumber hukum. Kenapa demikian? Karena Rasul telah menciptakan kultur Madinah itu sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul. Jadi warna kehidupannya adalah warna Islami. Itu karakter. Dan kita mulai ingin agar para pesantren mampu menciptakan kultur di tempatnya dan di daerahnya itu menjadi kultur Islam. Kita ingin seperti ini, ya. Dan ini kita punya kesempatan untuk membangun ke arah itu, sebab sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakter itu apa? Karakter itu ada karakter kinerja dan ada karakter moral. Ya. Karakter kinerja dan ada karakter moral. Karakter kinerja itu disiplin, terampil, disiplin,
terampil, ini adalah kreatif. Ya. Ini adalah karakter kinerja. Karakter moral itu apa? Karakter moral itu jujur, sopan, dan adil. Ini dua-duanya harus dimiliki, karena ini merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Disiplin kalau tidak jujur kan tidak bagus. Atau misalnya kreatif orangnya, disiplin tapi sombong, nggak sopan. Atau misalnya dia disiplin, kreatif tapi zalim, nggak adil, juga tidak kita harapkan. Maka yang kita harapkan karakter kinerja dan karakter moral ini dilaksanakan oleh semuanya, ya, oleh semua kita, dan kita terapkan di pesantren, di masyarakat. Kita ajarkan ini, kita kasih contoh uswatun hasanah. Selain kita ajarkan, ya, alhamdulillah kalau di pesantren, waktu zaman saya dulu, sama ya, ketika masih di Hidayah, kita diajar akhlak, namanya akhlak limbanin untuk laki-laki, dan untuk perempuannya namanya akhlak limpanan. Akhlak limpanan dan limpanan ini cerita anak yang nakal, cerita anak yang nurut, itu diceritakan. Jadi banyaknya cerita. Kemudian tingkat ada wasiatul hikmah, ya, diajarkan dalam bentuk-bentuk nasihat. Dan ketika di sanawiyah dan aliyah itu namanya ada akhlak sambil kelalen. Kayak ini mendecengin ya. Ada butuhnya wadid. Ada butuhnya wadid itu mengupas malah masalah al-qalbu, masalah hati. Jadi Pak Agim yang bertanggung jawab. Jadi Pak Agim manajemen qalbu itu jadi Pak Agim. Lagi menyangkut doa, ya. Gitu, bilang gitu. Baik, untuk selanjutnya ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh kita kaum muslimin, terutama kita yang berada di pesantren, untuk memberikan warna kepada kita sendiri, para ustadz dan para santri. Ya, namanya santri. Saya sering menjelaskan santri itu adalah free identity, orang yang memiliki 3 identitas, yaitu memiliki iman, Islam, dan ihsan. Apapun keahliannya, apakah itu seorang arsitek, apakah itu seorang insinyur, seorang pengusaha, seorang tentara, maka 3 identitas ini harus tetap dimiliki. Insya Allah ini keluar dari santri. Nah, ada 4 hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita ini supaya kita beruntung, tidak merugi, dan ini ingin kita jadikan warna dalam kehidupan. Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah value, nilai, not false. Ya, acting, not talking. Itu iman. Ya, iman itu nilai. Iman itu aktivitas. Makanya disebutkan al-iman iqrarul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa amalun bil aktivitas. Kelihatan iman itu. Jadi bukan teori.
kita terhadap dirinya sendiri. Iman itu adalah peduli terhadap lingkungan. Laisa minna man bata ana wa jaru jaywun wa ya'lam. Bukan orang yang beriman, orang yang kenyang sementara melihat tetangganya kelaparan. Iman itu adalah berkata yang baik. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw ini nilai-nilai keimanan ini diajarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh para ulama. Nah, inilah yang menjadi identitas sebagai seorang muslim. Dia jujur, dia peduli terhadap lingkungannya. Itu iman. Kemudian yang kedua adalah amal sholihah. Karya-karya yang baik. Kita ingin dalam kehidupan kita ini tadi tuh punya karya yang baik sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Yang ketiga, kita mampu memberikan message, memberikan pesan-pesan, memberikan tausiah, memberikan ajaran, untuk memberikan pencerahan dan memberikan keterampilan kepada orang supaya mereka itu bagus dan punya ilmu. Karena itu kita dituntut, karena kewajiban kita adalah watawasau bil haqqi, memberikan pesanan-pesanan yang baik, maka kita dituntut memiliki pengetahuan. Sebab kita tidak bisa memberikan pesan yang baik kalau tidak punya ilmu. Yang keempat adalah sabar, sabar. Kita harus sabar. Muslim mukmin harus sabar. Kapan sabar itu? Dalam segala lapangan. Dalam berkeluarga, suami sabar menghadapi istri, istri sabar menghadapi suami, presiden sabar menghadapi rakyatnya, rakyat juga sabar menghadapi sikap-sikap presiden yang sudah. Jangan terus angkat senjata. Ini adalah pertahanan, menahan diri supaya tidak terjadi keributan. Sabar. Ketika kita mengajari anak-anak, para ustaz, ketika mengajari anak-anak, sabar. Jangan supaya anak bekas pintar. Al-Fakir Pak Ustadznya. Pak Ustadz dulu waktu di sanawiyah, pinternya apa seperti sekarang, Pak? Setelah jadi Ustadz, ya enggak lah. Enggak. Sama aja. Nakal lurutnya juga ya mirip-mirip lah. Nah, maka itu adalah sabar. Pak Ustadz ya, Pak ini itu harus sabar menghadapi anak-anak. Jangan diukur anak yang Anda ajar seperti Anda sudah pintar sekarang, mah. Ya, demikian juga menghadapi anak-anak kita yang di rumah. Bocah disuruh masalah buati, marah-marah, ngukur gak? Dulu ketika seusia anak itu gimana? Padur. Mirip-mirip. Nah, itulah saya sering ngomong, kita itu harus bijak. Harus bijak. Makanya Allah ngomong, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk sholat dan sabar kamu. Ya, ajari anak-anak untuk pintar, sabar kamu. Didik akhlak yang baik mereka supaya bagus akhlaknya, ya, supaya nanti di masyarakat mereka akan menjadi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat yang baik. Maka bimbing dengan kesabaran. Jangan kita menghadapi anak-anak didik kita seperti kita menghadapi musuh kita. Waduh, lamun baca dianggap musuh,
Itu lebih baik. Kang musuh itu anak kita. Ya, jadi itu. Saya sudah sering ngomong, orang tuh yang penting sekolah. Terus dulu tak kalau ya Pak Ustaz. Anda baik. Saya penting masuk dulu lulus nggak usah. Kagak dulu. Nanti juga pintar sendiri. Pintar dewek koga. Mungkin lebih pintar daripada kita. Ya, Ustaz ya. Mungkin lebih pintar dari kita. Tuh. Ya, gitu. Optimis anak-anak kita yang penting selesai meneruskan perguruan tinggi. Nanti insya Allah kalau sudah lulus pintar sendiri. Kalau sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai pasti pintar. Insya Allah. Aku kalau ustadz itu pintar, apa mau kiai mah? Ya kan? Tuh. Jadi ini ibarat orang naik ke gunung. Ketika masih di perjalanan, nggak tahu kanan kiri ada apa. Tapi ketika kita sudah di atas, tuh sudah doktor, baru lihat, kalau hijau kuning anu. Tuh, kalau sudah jadi dokter nanti tahu semua. Tuh, Alfia itu kayak apa, udah tahu. Ya, waris itu kayak apa, tahu yang itu semua. Kenapa? Karena sekarang sudah jadi dokter. Maka yang penting anak-anak kita didik dengan kesabaran. Jangan diharuskan pintar dan jangan diharuskan hebat kayak kita. Didik saja sampai terus kuliah nanti pintar sendiri. Insya Allah. Itu saja Pak Kiai yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.